lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia bawa kabar baik, kapal rumah sakit Indonesia tiba di Gaza dikawal ketat kapal perang Mesir. Jadi nih kapal rumah sakit TNI ini, jadi sudah pun berada di perairan Gaza ya, walaupun tidak dapat berlabuh langsung gitu kan di pelabuhan Gaza, tapi ini sudah beradalah di kawasan perairan Gaza gitu. Gila, keren Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kapal rumah sakit Indonesia tiba di perairan Gaza dikawal ketat kapal perang Mesir dan PBB. Oh, dikawal ketat ya sama Upaya kapal pemerintah Mesir agar dan kapal PBB rumah sakit juga. Tri Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992 bisa segera masuk ke perairan Gaza, Palestina akhirnya berbuah manis. Setelah selama beberapa hari tertahan di Mesir, kapal rumah sakit TNI dilaporkan telah berada di perairan Gaza. Kendati tak bisa berlabuh secara langsung ke pelabuhan Gaza, kapal rumah sakit Indonesia disebut telah bisa mulai beroperasi dalam 24 jam ke depan. Didampingi pengawalan ketat dari sejumlah kapal perang Mesir, kapal rumah sakit Indonesia kini telah sampai di perairan Gaza dengan selamat. Pihak Israel pun tak bisa berbuat banyak lantaran posisi kapal rumah sakit Indonesia berada di luar teritori dan wewenangnya. Ini sudah saya lapor ke Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Mesir saya kontak terus. Beliau memang sempat minta ditahan dulu karena untuk berlabuh Israel tidak memberikan izin, kata Prabowo saat jumpa pers pada Jumat kemarin. Karena itu kami memutuskan untuk tetap berada di sekitar perairan Gaza Mesir. Jese lain mengandalkan kapal rumah sakit TNI. Salah satu alternatif lain yang sedang dipertimbangkan adalah mengirim rumah sakit lapangan ke Gaza. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan terus berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Mesir Jenderal Mohammad Ahmed Zaki terkait Tri Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992 yang baru saja dapat berlayar ke perairan dekat Gaza. Kapal diketahui berangkat dari Mako Kolin Lamil, Jakarta. Tak hanya Indonesia, ternyata, beberapa negara telah mengirimkan kapal rumah sakit ke Palestina. Italia telah mengirimkan kapal rumah sakit dan membuka rumah sakit lapangan dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza. Kapal rumah sakit itu bernama Vulcano. Dukungan medis yang diberikan Italia itu, termasuk 170 tenaga medis dan personil militer, di kapal tersebut juga tersedia perlengkapan medis serta kamar operasi. Rencana Indonesia untuk mengirimkan kapal rumah sakit TNI ke Palestina, disambut positif oleh rakyat Gaza dan PBB. Menurut otoritas Palestina di tepi barat, pengiriman kapal rumah sakit Indonesia adalah bukti keberpihakan Indonesia kepada kebenaran dan rakyat Palestina khususnya Gaza. PBB pun juga tak luput memberikan pujian kepada Indonesia atas keberanian dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Gaza saat ini. Berbagai persiapan pun telah dilakukan agar pengiriman kapal rumah sakit itu bisa optimal dan bermanfaat bagi warga Palestina yang sejak beberapa minggu terakhir digempur habis-habisan oleh Israel. Adapun kapal rumah sakit TNI yang akan dikirim adalah Tri Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992 dan akan ditempatkan di perairan Mesir, sehingga cukup dekat untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina yang sangat membutuhkan. Selain itu, direncanakan pula mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa rumah sakit lapangan ke sana. Seraya menunggu izin dari pemerintah Mesir, Tri Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992, TNI AL melakukan optimalisasi fasilitas kapal dengan pengecatan warna putih dengan lambang Red Cross dan pemeriksaan performa yang dilakukan selama 8 hari di PT PAL. Hal ini dilakukan secara intensif guna memastikan terpenuhinya secara maksimal perlindungan terhadap hak warga sipil dan fasilitas medis tetap terjaga selama berada wilayah konflik bersenjata, serta mengupayakan proses pengiriman dan pendistribusian yang mengedepankan pertimbangan keamanan agar bantuan sampai ke tangan rakyat Palestina. Pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam Hasibullah Satrawi mengatakan, rencana pengiriman kapal rumah sakit ke Palestina mempertegas dukungan Indonesia ke Palestina, terlebih masyarakat Palestina sedang membutuhkan obat-obatan dan pelayanan medis akibat digempur oleh Israel. Rencana ini menunjukkan kalau kita berorientasi pada aspek kemanusiaan, apalagi masyarakat di Gaza membutuhkan layanan medis. Ini kebutuhan masyarakat sipil yang menjadi korban perang, bukan ke Hamas, ucap dia saat dihubungi alinea.id, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Di sisi lain, dalam konteks perjuangan Palestina, upaya bantuan dari Indonesia tersebut sangat sesuai karena fokus kepada sisi kemanusiaan. Hal itu lebih clear, karena tidak ada dimensi yang kontroversi atau bahkan berpotensi menimbulkan gesekan dengan pihak lain. Hal itu sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Indonesia sekaligus bisa menepis anggapan dari Israel kalau RS Indonesia di Gaza menjadi tempat persembunyian humas.
karena kedatangan kapal rumah sakit militer ke Palestina menunjukkan kalau niat Indonesia murni untuk kemanusiaan. Hal itu juga yang mendasari berdirinya RS Indonesia di Gaza yang dananya berasal dari sumbangan masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri menurutnya sudah melakukan hal terbaik yang dimiliki untuk menyuarakan penghentian penyerangan Israel ke Gaza. Bahkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menyampaikan aspirasinya ke PBB agar mengutuk Israel dan menggalang dukungan kemerdekaan Palestina. Kendati belum berhasil, tetapi apa yang telah dilakukan Indonesia telah maksimal. Tinggal bagaimana negara-negara di Arab bisa satu suara dan sikap untuk mendukung Palestina. Karena sebenarnya negara-negara di Arab memiliki kartu truf yang belum dimainkan yang bisa menekan Israel untuk menghentikan penyerangan membabi buta kepada Palestina. Di antaranya adalah melakukan embargo pengiriman bahan bakar ke Israel. Sebagai alternatif sambil menunggu kri Dr. Rajiman, bisa jadi Indonesia akan mengirimkan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan akan dibangun di daerah perbatasan antara Mesir dan Gaza, di antaranya di Sinai, yang berbatasan langsung dengan Rafah, Gaza. Tanpa hambatan. Bantuan kemanusiaan yang masif diperlukan di Gaza, dan kita perlu meningkatkan bantuan kemanusiaan. Negara dunia harus membantu UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya agar dapat membantu 1,7 juta pengungsi di Gaza. Dari sisi Indonesia, saya sampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan mengirimkan kapal rumah sakit. Ketiga, mengenai pentingnya rasa keadilan. Saya ingatkan bahwa dalam perang ada aturan dan batasannya. Kedua hal ini tidak kita lihat di Gaza. Serangan terhadap berbagai fasilitas sipil bukan hal yang normal. Saya sempat ulangi, bukan hal yang normal. Apa yang terjadi di Gaza jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Penerapan double standard harus dihentikan, dan Indonesia mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel termasuk di International Court of Justice. Keempat, pentingnya dimulainya kembali proses politik dan perdamaian. Akar masalah konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel terhadap Palestina. Indonesia juga mendorong status Palestina menjadi anggota penuh PBB agar memiliki kedudukan yang setara dengan Israel dalam mewujudkan solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati. Dalam statement nasional di depan sidang Majelis Umum PBB, saya tutup antara lain dengan kalimat, hanya dengan menggunakan hati, kita akan dapat membela keadilan dan kemanusiaan. Only by using our heart can we bring humanity and justice. Dan di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, membahas upaya yang dapat dilakukan bersama untuk membantu Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, besok Dewan Keamanan PBB akan melakukan pertemuan, juga membahas perkembangan di Gaza. Saya juga akan hadir dan menyampaikan posisi nasional Indonesia. Pertemuan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RRT, karena pada bulan ini RRT memegang presidensi Dewan Keamanan PBB. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke guys, jadi telah dia videonya ini. Jadi satu lagi bantuan kemanusiaan daripada Indonesia gini, yaitu kapal rumah sakit TNI ini yang sudah pun berada di perairan Gaza Mesir gitu ya. Belum berlabuh lagi di pelabuhan Gaza sebabkan Israel tidak memberikan keizinan gitu. Tapi ini Israel juga tidak dapat berbuat apa-apa lah sebabkan kapal rumah sakit TNI Indonesia ini berada di perairan Gaza Mesir gitu ya. Memang luar biasa lah gitu ya, dukungan yang sangat aktif gitu daripada Indonesia untuk Palestina gitu kan. Gila betul-betul usaha yang sangat luar biasa ini daripada Indonesia gitu ya, dan semua negara lah yang memang mau membantu dan memberikan bantuan kepada Palestina gitu ya, untuk Gaza gitu. Mudah-mudahan usaha-usaha yang dilakukan untuk membela Palestina ini segera akan ada titik terangnya gitu kan. Palestina juga mendapatkan kebebasannya juga gitu, amin. Oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.